Hey guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakalan bahas salah satu kasus yang cukup menyita perhatian masyarakat Australia, dan ini dialami oleh keluarga Chamberlain. Michael Chamberlain lahir pada tanggal 27 Februari tahun 1944 di Christchurch, New Zealand. Michael merupakan seorang pastor di gereja Masehi Advent hari ke-7, dan dia mendapatkan gelar teologinya pada tahun 1969. Namun satu tahun sebelumnya, pada tahun 1968, dia telah bertemu dengan Alice Lynn Murchison, yang biasa dipanggil dengan Lindy. Lindy lahir pada tanggal 4 Maret tahun 1948 di Wakatani, New Zealand. Lindy dan keluarganya adalah anggota dari gereja Masehi Advent hari ke-7. Michael dan Lindy akhirnya memutuskan untuk menikah dan mereka pindah ke Tasmania, Australia. Karena pekerjaan Michael, jadi keluarga mereka sering berpindah-pindah. Pada tahun 1973, Lindy melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Aiden. Lalu pada tahun 1976, Lindy juga telah melahirkan anak keduanya yang diberi nama Regan. Hingga pada tahun 1980, keluarganya pindah ke Mount Isa di Queensland, dan 2 tahun kemudian pada tanggal 11 Juni tahun 1980, Lindy melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Azaria. Kemudian pada pertengahan bulan Agustus pada tahun yang sama, yaitu pada tanggal 13 Agustus tahun 1980, keluarga ini memutuskan untuk liburan untuk pertama kalinya setelah putri mereka lahir. Jadi saat itu Azaria masih berusia 9 minggu. Mereka mengemas barang-barang mereka dan juga perlengkapan untuk camping. Mereka menggunakan mobil Holden Torana yang berwarna kuning. Mereka mulai melakukan perjalanan mereka, dan kemudian mereka berhenti untuk pertama kali di Uluru. Dan mereka menghabiskan waktu 3 hari untuk sampai di sana, yang mana mereka sudah agak terlambat. Jadi mereka memutuskan untuk menetap di sebelah Uluru sebelum mereka melanjutkan perjalanannya ke Darwin. Mereka mulai mengatur tenda mereka untuk mereka tinggal malam itu. Keesokan harinya, Michael mengajak kedua putranya berjalan-jalan di sekitar Uluru. Begitu juga dengan Lindy yang membawa putrinya ke Ayers Rock Fertility Cave. By the way, Uluru dikenal juga dengan Ayers Rock. Nah, di sana Lindy melihat ada beberapa dingo yang berkeliaran, dan juga terlihat seperti sudah melirik Azaria. Dan ternyata sebelumnya Michael sudah memberikan makanan kepada dingo. Dia memberikan roti pada dingo tersebut. Jadi Lindy bilang kalau memberi makan dingo, maka itu hanya akan mendorong dingo untuk berada di sekitar mereka. Sebenarnya di toilet perkemahan mereka itu ada sebuah poster yang memperingatkan para pengunjung untuk tidak memberi makan dingo dan tidak berinteraksi dengan dingo. Jadi walaupun terlihat jinak dan seperti anjing biasa, tetapi dingo tetaplah liar dan berbahaya. Mereka bisa saja menggigit kamu sewaktu-waktu. Bagaimanapun juga mereka adalah karnivora yang punya insting untuk berburu dan juga membunuh. Daripada berisiko, lebih baik menjaga jarak kalau kalian bertemu dingo di alam bebas. Pada tanggal 17 di sore hari sekitar jam 6 sore, setelah keluarga Chamberlain berjalan-jalan di sekitar daerah tersebut hingga membuat mereka merasa cukup lelah. Malam itu Michael, Lindy, Aiden, dan juga Azaria berkumpul di depan api unggun bersama dengan orang-orang lainnya yang juga tinggal di perkemahan. Tapi Regan sudah tidur di tenda mereka malam itu. Di sana keluarga Chamberlain dan beberapa anggota keluarga lainnya memasak barbecue bersama, berbincang dan mengenal satu sama lainnya, termasuk dengan Greg Lowe dan juga Sally Lowe. Jadi mereka benar-benar menikmati kebersamaan mereka pada malam itu. Sekitar jam 8 malam, Lindy membawa Azaria ke dalam tenda mereka di mana Regan sedang tidur tadi. Aiden juga mengikuti ibunya ke dalam tenda, lalu Lindy menidurkan baby Azaria di ranjangnya. Tidak lama kemudian, Greg Lowe melihat Lindy dan Aiden keluar dari tenda dan berjalan menuju mobil mereka untuk mengambil beberapa kacang panggang untuk Aiden. Karena malam itu Aiden bilang pada ibunya kalau dia lapar, jadi dia belum mau tidur. Lindy dan Aiden kembali berkumpul di dekat api unggun, dan tidak lama kemudian Lindy dan Michael mendengar suara jeritan Azaria. Tidak hanya mereka, Sally Lowe juga mendengarnya.
Lindy lalu bergegas untuk melihat kedua anaknya yang sedang tidur di tenda. Dan saat dia kembali ke tenda, dia melihat Dingo muncul dari dalam tenda dengan salah satu sepatu Michael di mulutnya dan kemudian menghilang di dalam kegelapan. Jadi malam itu, setelah menidurkan Azaria, Lindy membiarkan resleting tendanya terbuka karena memang jaraknya antara api unggun dan juga tenda mereka itu cukup dekat. Jadi mungkin dia berpikir tidak akan ada masalah. Namun sebaliknya, dia tidak menyadari ada bahaya yang masuk ke dalam tenda mereka. Ketika berada di dalam tenda, Lindy melihat putrinya tidak ada di ranjangnya. Dia juga memeriksa Regan dan Regan baik-baik saja. Lindy juga bertanya pada Regan, apakah dia melihat Dingo itu? Regan memang melihat Dingo, tetapi dia terdiam karena dia terlihat ketakutan. Lindy kemudian berlari keluar dan bilang, "Ya Tuhan, Tuhanku, Dingo mengambil bayiku." Mendengar hal ini, orang-orang di sana melakukan pencarian. Ada sekitar 300 orang yang melakukan pencarian pada malam itu. Mereka juga telah melaporkan hal ini ke polisi setempat. Mereka bilang kalau Dingo sudah mengambil bayi mereka. Polisi kemudian memeriksa tempat kejadian dan memang ada jejak Dingo dan juga ada cukup banyak darah. Selain darah, ditemukan juga bulu anjing di dalam tenda tersebut. Pelacak aborigin juga menemukan bekas seretan yang diikuti oleh 2 jejak yang terpisah di pasir dan terlihat seperti baju rajutan dan pasir berwarna gelap yang diperkirakan adalah darah. Meskipun pencarian telah dilakukan, namun Azaria tidak ditemukan. Seminggu setelah Azaria menghilang, salah seorang pengunjung yang bernama Wallace Goodwin menemukan jumpsuit, singlet, popok, dan sepatu boot berlumuran darah yang dikenakan Azaria ditemukan sekitar 4 km dari tenda. Jumpsuit itu terlihat berlumuran darah di sekitar leher yang menunjukkan kemungkinan kematian Azaria. Hal ini menjadi poin penting dalam kasus ini. Banyak orang yang percaya bahwa Azaria bukan dibunuh oleh Dingo karena jumpsuit yang ditemukan terlihat utuh dan tidak tercabik-cabik. Jadi orang menganggap ini sangat tidak masuk akal. Pemeriksaan kolonial pertama dilakukan di Alice Springs pada tanggal 15 Desember tahun 1980. Kemudian pada tanggal 20 Februari tahun 1981, di pengadilan Australia, Hakim Dennis Barrett memutuskan bahwa kemungkinan penyebabnya adalah serangan Dingo. Selain itu, Hakim juga menyimpulkan bahwa setelah serangan itu, tubuh Azaria diambil oleh Dingo dan dibuang oleh orang yang tidak diketahui. Namun sepertinya polisi dan jaksa tidak puas dengan temuan ini. Jadi mereka mulai melanjutkan penyelidikannya. Lalu pada tanggal 19 Desember tahun 1981, petugas kepolisian memeriksa rumah keluarga Chamberlain. Sekitar 4,5 jam di rumah Chamberlain, mereka menyita lebih dari 300 barang, mulai dari pakaian, gunting hingga mobil Torana kuning yang mereka bawa ke Ayers Rock, Uluru. Detektif Charwood mengungkapkan kepada Lindy bahwa pencarian tersebut sebagian dipicu oleh temuan ahli forensik Inggris yang bernama James Cameron yang menyimpulkan dari pemeriksaan pakaian bayi Azaria bahwa Azaria tidak meninggal karena serangan Dingo. Hal ini diungkapkan James berdasarkan foto ultraviolet dari jumpsuit Azaria. Dia juga menduga ada luka sayatan di sekitar leher jumpsuit, dengan kata lain ada luka di tenggorokan dan sidik jari kecil yang diperkirakan milik orang dewasa di jumpsuit tersebut. Menurut laporan forensik, setelah mobil kuning mereka diperiksa, telah ditemukan noda darah di bagian bawah dashboard. Mereka juga menyimpulkan bahwa pola semprotan darah yang ditemukan di bawah dashboard mobil Chamberlain mungkin disebabkan oleh luka arteri kecil. Laporan forensik Joy Cole juga mengklaim telah menemukan bukti hemoglobin janin di dalam noda yang ada di kursi depan mobil kuning mereka. Jadi hemoglobin janin biasanya terdapat pada bayi berusia 6 bulan ke bawah. Dia juga bilang bahwa dia telah mengidentifikasi darah janin di 22 area mobil, termasuk tas kamera, lantai, handuk, dan juga gunting. Lalu pada tanggal 29 Oktober tahun 1982, Lindy Chamberlain dijatuhi hukuman penjara seumur hidup
dan Michael Chamberlain dihukum sebagai aksesori setelah fakta dan diberi hukuman percobaan selama 18 bulan. Mereka mencoba melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Australia, tapi mereka gagal. 1 bulan setelah Lindy dipenjara, Lindy Chamberlain melahirkan seorang putri kedua yang diberi nama Kahlia. Ada beberapa teori yang mengatakan bahwa Lindy telah membunuh Azaria. Jadi ketika Lindy meninggalkan api unggun, dia membawa Azaria ke dalam mobil mereka dan bukan ke dalam tenda. Lindy lalu memotong leher Azaria di jok depan mobil keluarga mereka, menyembunyikan tubuhnya di dalam tas kamera besar. Dia kemudian bergabung kembali di sekitar api unggun dan memberi makan salah satu putranya sekaleng kacang panggang. Sebelum pergi ke tenda dan membuat tangisan bahwa Dingo telah mengambil bayinya. Dan kemudian ketika orang-orang di sana mencari Azaria, dia lalu membuang mayatnya. Akan tetapi, Greg telah bersaksi bahwa dia melihat Lindy membawa Azaria dan Aiden berjalan ke dalam tenda. Dan beberapa menit kemudian, Lindy dan Aiden keluar dari tenda pergi menuju mobil mereka. Orang-orang yang ada di perkemahan juga bilang bahwa keluarga Chamberlain tidak bersalah. Malam itu juga mereka tidak kelihatan aneh ataupun mencurigakan. Ada juga rumor dan konspirasi yang bilang kalau mereka menyembah iblis karena Lindy ingin menjadi seorang penyihir. Dan agama mereka adalah salah satu sekte yang mengorbankan bayi dalam sebuah ritual. Ada juga yang bilang kalau nama Azaria dalam bahasa Ibrani itu berarti pengorbanan di alam bebas atau di padang gurun. Padahal sebenarnya nama Azaria itu berarti membantu Tuhan. Rumor ini juga didukung karena Azaria memiliki gaun berwarna hitam dengan pita berwarna merah dan juga sepatu boot merah. Jadi orang-orang berpikir Azaria telah memiliki warna iblis. Pada bulan Februari tahun 1986, seorang turis yang berasal dari Inggris yang bernama David Brett, dia mengunjungi Uluru dan dia memutuskan untuk mendaki, yang sebenarnya sangat berbahaya. Dan benar saja David meninggal setelah dia terjatuh. 8 hari setelah kecelakaannya, tubuh Brett ditemukan di bawah tebing di mana dia telah kehilangan pijakannya di area yang penuh dengan sarang dingo. Saat polisi menjelajahi daerah tersebut, mencari tulang-tulang yang hilang yang mungkin terbawa dingo, mereka menemukan jaket bayi yang ternyata jaket Azaria yang hilang yang dia kenakan malam itu. Hal ini juga telah dikonfirmasi oleh Lindy yang mengatakan bahwa jaket tersebut adalah jaket milik Azaria. Setelah jaket Azaria ditemukan, Lindy dibebaskan dari penjara. Penyelidikan diadakan oleh The Crown. The Crown ini merupakan istilah hukum yang berkaitan dengan sistem hukum Inggris, jadi seperti Menteri Kehakiman. Jadi bukti forensik diperiksa dan tentu saja hal yang tidak terduga telah ditemukan. Yang ternyata hemoglobin janin yang tadi ditemukan di mobil keluarga Chamberlain adalah sebagai peredam suara yang disemprotkan selama pembuatan mobil. Kemudian pada tanggal 15 September tahun 1988, Pengadilan Banding Kriminal Northern Territory dengan suara bulat membatalkan semua dakwaan terhadap Lindy dan juga Michael Chamberlain dan memberikan uang sebesar 1,3 juta dolar sebagai kompensasi atas kesalahan pemenjaraan mereka dan sebagian besar digunakan untuk biaya hukum mereka. Kemudian pada bulan Desember tahun 2011, Coroner Northern Territory Elizabeth Morris mengumumkan bahwa pemeriksaan keempat akan diadakan pada bulan Februari tahun 2012. Dan pada tanggal 12 Juni tahun 2012, pada pemeriksaan koronial keempat atas hilangnya Azaria, Morris memutuskan bahwa Dingo bertanggung jawab atas kematian Azaria pada tahun 1980. Dia juga membuat temuan tersebut berdasarkan laporan berikutnya tentang serangan Dingo pada manusia yang menyebabkan cedera dan kematian. Dia menyatakan Azaria Chamberlain meninggal di Ayers Rock pada tanggal 17 Agustus tahun 1980. Penyebab kematiannya karena diserang dan dibawa oleh dingo, dan menyatakan bahwa di dalam sertifikat kematian, penyebab kematian telah terdaftar. Dan mengenai keluarga Chamberlain, di mana pada tahun 1991, Michael dan Lindy telah bercerai. Dan di tahun berikutnya, Lindy menikah dengan seorang pria yang bernama Rick Creighton, dan pada tahun 2017, Michael meninggal karena komplikasi leukemia yang dideritanya.
Dan itu adalah kasus yang dialami oleh Chamberlain dan juga putrinya Azaria. Dan aku juga ingin memberitahu kalian bahwa salah satu hal utama yang menyebabkan orang-orang percaya bahwa Lindy yang membunuh Azaria, yaitu karena sikap Lindy yang menunjukkan tidak ada emosi untuk seorang ibu yang baru saja kehilangan putrinya. Hingga pada saat di pengadilan, Lindy juga mengenakan pakaian yang cukup modis dan orang-orang menilai penampilannya seperti akan menghadiri acara fashion dan sepertinya tidak cocok digunakan di pengadilan. Dan kalimat yang diucapkan oleh Lindy pada saat Azaria menghilang, yaitu "Dingo memakan bayiku," menjadi semacam lelucon di dalam budaya pop. Dan mereka tidak tahu kalau sebenarnya ada bayi yang telah meninggal di balik kata-kata itu. Kisah ini juga telah dirilis dalam sebuah film pada tahun 1988 yang berjudul Evil Angels dan A Cry in the Dark di luar Australia dan juga New Zealand. Dan peran Lindy dimainkan oleh Meryl Streep. Di sana diceritakan mengenai keseluruhan dari kasus ini. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai kasus ini? Karena sebenarnya dari apa yang telah saya baca dan telah saya telusuri beberapa informasi, orang-orang sebenarnya masih berpikir kalau Lindy yang telah membunuh Azaria. Anyway, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.